Melati Suraputra. Saya ditemani dua rekan saya, Dr. Sylvia Detri Elvira, Dr. Ganardi Sosro Sumiharjo. Kami adalah psikiater. Psikiater selalu ingin melihat aspek kejiwaan dari setiap permasalahan. Self-harm atau tindakan melukai diri makin meningkat jumlahnya, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Bahkan tidak jarang terjadi bunuh diri. Mereka umumnya merasa tidak mampu untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah perasaan yang ada pada diri mereka. Mari kita lihat ilustrasi ini. Seperti biasa, sebelum diskusi lebih lanjut, kita samakan persepsi dengan membuat definisi dari self-harm. Baik, Dr. Ina. Ya. Jadi kalau kita berbicara self-harm, mungkin kita melihat juga istilah lain. Ada yang menyebut dengan cutting, ada yang menyebut dengan self-destructive, ada juga yang menyebut dengan mutilasi. Jadi pada dasarnya self-harm adalah tindakan melukai diri sendiri. Itu suatu bentuk pelampiasan, apakah itu pelampiasan emosi atau pelampiasan perilaku dengan melakukan. Ada yang menggigit diri sendiri, ada yang menggaruk sampai berdarah, ada yang menyayat dengan menggunakan alat, ada yang membenturkan kepala. Jadi artinya bahwa tindakan self-harm ini bisa bervariasi di masing-masing individu. Tentu ini suatu tindakan yang berulang, bukan tindakan yang hanya sekali saja. Demikian kira-kira pemahamannya. Ya, oke. Sekarang yang muncul seperti biasa pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Ya, tentu kita bisa melihat dari dua sisi dulu, bahwa pengalaman klinis, bahwa ketika pasien itu datang, ada yang memang sudah memahami bahwa dia mengeluhkan atau bercerita tentang self-harm-nya. Dia menunjukkan ada yang bagian tangannya, bagian tubuhnya yang berdarah, yang bekas berdarah karena bekas luka karena beberapa kali melakukan tindakan. Tapi ada juga bahwa pasien itu datang tidak dengan keluhan utama di self-harm-nya. Dia bisa menceritakan bahwa mungkin depresi, mungkin emosinya yang labil, nggak bisa tidur, atau ada konflik dengan orang tua, karena konflik dengan teman-temannya. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa ini kok tangannya lebam, kok tangannya bekas luka. Tapi ketika kita tanyakan, seringkali menghindar. Maksudnya bahwa menjawabnya bahwa ini gigit nyamuk lah, ini jatuh dari sepeda. Jadi kita bisa melihat bahwa ini jawabannya tidak adekuat, nih jawabannya tidak seperti yang diinginkan. Jadi kita perlu waspada bahwa memang ada dua model pasien kita yang memang sudah aware dengan tindakan self-harm-nya, ada yang perlu kita membuka tabirnya, kira-kira seperti itu. Faktor-faktor penyebabnya biasanya macam-macam itu, ya kan? Banyak sekali. Biar kebagian lah. Iya, jadi kalau dalam ilmu kedokteran jiwa selalu ada 3 faktor ya, Dokter In. Faktor biologi, faktor psikologik, dan faktor sosiokultural. Faktor biologi bisa juga disebut genetik ya, jadi artinya ada bakat dari sononya, bahasa Betawinya, bagian dari otaknya tertentu ya, misalnya sistem limbiknya atau amigdalanya itu memang bentuknya atau strukturnya tertentu sehingga pengendalian diri atau dia mendapatkan rasa nikmat dari merasa sakit itu memang salah ya, tapi itu dari sananya. Atau yang kedua faktor psikologik tadi ya, bagaimana orang itu dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Artinya biasanya yang paling banyak adalah yang hubungannya dengan ibunya atau
ayahnya itu kurang baik. Kurang baik dalam arti merasa dinegleksi atau merasa tidak diperhatikan. Ibunya ada, misalnya setiap kali dia pulang sekolah itu ibunya ada, ya, ibunya tidak bekerja pun bisa anak itu merasa tidak diperhatikan. Kenapa? Karena sikap ibu yang tidak pernah memuji, tidak pernah menghargai, tidak pernah mendengarkan. Jadi kalau anak mengeluh, langsung dinasehatin. Kamu memang kurang iman, kurang sholat, seperti itu. Yang kedua itu sehingga anak tumbuh kembang menjadi orang yang tidak percaya diri karena tidak pernah dihargai. Dia juara 3 misalnya di sekolah. Ketika dia memberikan rapot ke ibunya misalnya, Bu, saya juara 3, dengan harap-harap ibunya akan senang ya. Tapi ternyata ibunya reaksinya, kenapa nggak juara 1? Itu seperti itu. Sementara kalau orang tua yang adekuat atau orang tua yang responsnya baik adalah, oh pinter ya anak mama ya, walaupun tidak dikasih apa-apa, tapi misalnya dikasih jempol aja, itu anak udah merasa dihargai. Seperti juara 3 disebut wah hebat ya. Iya, juara 3. Karena kita bandingkan bukan juara 4, bukan juara 5 ya. Kan banyak ya di kelas kamu ada anak kan berapa orang? 40 orang, Bu. Wah, berarti anak mama hebat, seperti itu. Jadi itu oleh ibu dan ada juga oleh ayah. Sikap orang tua. Yang kedua, adanya kekerasan, Dokter In. Ya, trauma-trauma ya? Iya, trauma fisik, bisa fisik dipukul atau mendapat pelecehan seksual, ya, atau trauma psikologik ya, direndahkan oleh orang tua. Kamu tuh bullying juga. Ya, bullying itu. Sangat penting. Iya, itu dibesarkan oleh orang tua seperti itu. Yang ketiga adalah faktor sosial. Dari kecil, dari TK sampai bekerja itu dia sulit mendapatkan tadi bullying, perundungan, sehingga karena dasarnya biologi ada dan dibesarkan oleh orang tua secara seperti itu, maka dengan adanya perundungan dia menjadi terpengaruh. Jadi kalau estimnya rendah sekali. Iya, karena biologik dan psikologiknya nggak apa-apa, biar dia dirundung tidak akan apa-apa. Ya. Juga sering ada gambaran personality bahwa menjadi susah bergaul, susah bersosialisasi. Iya, karena nggak ada self esteem itu. Sulit untuk berekspresi dan cenderung ke introvert barangkali ya. Iya, introvertnya itu dalam arti dia tidak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan, tidak berani mengungkapkan apa yang dipikirkan karena di rumah nggak pernah takut salah, takut nanti kalau ngomong malah dikatain, malah jadi tidak percaya diri. Malah seringkali saya ada kasus yang pasiennya itu selalu mengeluh, saya bodoh, saya tidak mampu, ya jadi self esteemnya sangat rendah. Padahal dia juara. Iya, padahal dia selalu juara, kalau nggak pernah 1, tapi 3, ya pokoknya termasuk anak yang pandai, tapi selalu merasa nggak bagus, nggak pinter. Dan kalau ketemu orang, saya responsnya harusnya seperti apa ya, supaya saya nggak di-reject, gitu-gitu. Nah itu kan buat anak yang remaja itu sulit ya, sangat dimana sulit. mereka butuh sekali kan suatu pergaulan yang luas ya gitu. Jadi itu memang ada kaitannya dengan pola asuhnya juga dan juga trauma-trauma itu. Iya. Nah, saya banget tadi bilang ada trauma perundungan seksual itu gimana ya bisa terjadi ya? Apa karena orang tuanya tidak memperhatikan, anaknya keluyuran kemana-mana atau gimana? Trauma di masa lalu jangan sampai membuat ibaratnya luka berdarah-darah terus. Yeah. Orang tua juga bisa melakukan tindakan yang kurang pas bagi anak-anak. Traumatik ya. Bikin traumatik, ayo orang tua selagi masih punya waktu lakukan perubahan agar supaya bahwa traumanya tidak menjadi berkepanjangan sampai di remaja atau sampai di usia dewasa. Pisah sama ibunya itu menjadi suatu trigger yang luar biasa. Betul, ya. Karena mereka punya kecenderungan fear of abandonment. Ya. Jadi orang-orang seperti ini banyak pada kepribadian ambang ya, Dokter Indrati. Orang tuanya merasa bahwa
Iya dok, saya merupakan bagian dari kesalahan saya mengapa saya terlalu sibuk. Saya tidak mengurus anak dan kita mengejar karir padahal anak hanya satu. MC tertua nggak ada. Saya masih Agak repot. Perasaan jaga.